Kali ini kita bakal ngobrolin tentang tanggung jawab sosial perusahaan, alias CSR. CSR itu penting banget buat perusahaan modern. Intinya sih, ini tentang perusahaan yang bertindak sebagai manusia yang baik, bukan cuma robot yang haus keuntungan. Mereka harus peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Bayangin deh, inget waktu mama nyuruh beresin kamar? Males banget kan? Tapi setelah beres, rasanya lega. Tapi kamar bersih bikin mama senang. Dan mama senang berarti lebih sedikit omelan, yang akhirnya untung buat semua. Sama kayak perusahaan yang peduli sama CSR. CSR kurang lebih kayak gitu. Perusahaan yang peduli sama CSR bisa bikin dampak positif yang besar. Perusahaan-perusahaan mulai sadar kalau berbuat baik untuk dunia, itu bukan cuma kegiatan sampingan, tapi beneran bagus buat bisnis. Ini bisa ningkatin reputasi dan loyalitas pelanggan. Nah, ada juga perusahaan yang cuma pura-pura. Mereka cuma mau kelihatan baik di mata publik. Mereka tempelin stiker, "Kami cinta pohon" di produk mereka yang boros bensin. Terus udah gitu aja. Ini namanya greenwashing. CSR yang sebenarnya itu tentang bikin perubahan nyata, mulai dari cara memperlakukan karyawan, sampai cara memperlakukan bumi kita. Ini harus jadi bagian dari budaya perusahaan. Jadi, kenapa perusahaan harus peduli sama CSR? Karena ini bisa bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Ternyata, berbuat baik itu bisa nguntungin juga loh. Perusahaan yang peduli sama CSR bisa dapat banyak manfaat, dari karyawan yang lebih bahagia, sampai pelanggan yang lebih setia. Oke, sekarang kita ngomongin duit. Perusahaan suka duit kan? Tapi gimana caranya CSR bisa bikin perusahaan lebih untung? Ternyata, pelanggan juga suka sama perusahaan yang peduli. Mereka lebih loyal, dan sering balik lagi. Ketika orang-orang lihat perusahaan yang berkontribusi ke masyarakat atau mengurangi dampak lingkungan, mereka cenderung lebih mendukung. Ini bisa ningkatin citra perusahaan. Kayak milih dua merek sepatu, satu dibuat di pabrik yang eksploitatif, satunya lagi dukung perdagangan adil. Pilihan yang jelas kan? Kebanyakan orang bakal pilih yang kedua, meskipun harganya agak lebih mahal. Mereka merasa lebih baik dengan pilihan mereka. Dan bukan cuma pelanggan, investor juga mulai nangkep nih. Mereka cari perusahaan yang tanggung jawab sosialnya tinggi. Mereka sadar kalau perusahaan dengan inisiatif CSR yang kuat, lebih kecil risikonya dalam jangka panjang. Ini bikin investasi lebih aman. Bayangin aja, perusahaan yang memperlakukan karyawannya dengan baik, kemungkinannya lebih kecil kena demo atau tuntutan hukum. Ini juga ngurangin biaya hukum. CSR itu kayak asuransi buat reputasi dan keuntungan perusahaan. Ini bisa jadi pelindung di saat krisis. CSR juga bisa ningkatin semangat dan produktivitas karyawan. Mereka jadi lebih termotivasi dan bangga kerja di sana. Orang-orang pengen kerja di perusahaan yang sejalan sama nilai-nilai mereka. Ini bikin perusahaan lebih menarik buat talenta terbaik. Nah, mungkin ada yang bilang, "San, ini semua bagus sih, tapi bukankah tanggung jawab utama perusahaan itu cari untung?" Dan buat yang bilang gitu, gue jawab, iya. Tapi dengan biaya apa? Kita hidup di dunia dengan kesenjangan yang besar, kerusakan lingkungan, dan banyak ketidakadilan. Perusahaan punya tanggung jawab untuk jadi bagian dari solusi, bukan masalah. CSR bukan cuma soal nyumbang duit ke badan amal, tapi tentang mengatasi akar masalah sosial. Ketika perusahaan maju dan melakukan hal yang benar, itu menciptakan efek domino, menginspirasi perusahaan lain, dan memberdayakan konsumen untuk menuntut yang lebih baik. Bagian 4 hijau itu keren, dampak lingkungan dari CSR. Sekarang kita bahas masalah yang sering dihindari, atau mungkin lebih tepatnya, gletser yang mencair di gunung perubahan iklim. Ini bukan masalah masa depan, teman-teman, ini lagi terjadi sekarang. Dan tahu nggak, perusahaan itu penyumbang besar masalah ini. Tapi mereka juga bisa jadi bagian besar dari solusinya. CSR berarti mengurangi jejak karbon, investasi di energi terbarukan, dan menemukan cara inovatif untuk meminimalkan dampak lingkungan. Masa depan itu hijau, teman-teman, dan perusahaan yang nggak beradaptasi bakal ketinggalan. Bagian 5, pahlawan dunia nyata, perusahaan-perusahaan pelopor CSR. Oke, cukup basa-basinya. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana perusahaan-perusahaan ini membuat perbedaan nyata. Kita lihat contoh nyata perusahaan yang jago banget dalam CSR. Pertama, Patagonia, yang dikenal dengan komitmen kuat mereka terhadap lingkungan.
Mereka ini pelopor fashion etis, selalu memastikan produk mereka ramah lingkungan. Mereka udah memperjuangkan perlindungan lingkungan dan praktik ketenaga kerjaan yang adil sejak dulu, sebelum jadi tren. Ini menunjukkan dedikasi mereka yang luar biasa. Mereka menyumbangkan sebagian penjualan mereka ke organisasi lingkungan, membantu mendanai berbagai inisiatif hijau, menggunakan bahan daur ulang di produk mereka, mengurangi jejak karbon mereka secara signifikan, dan bahkan mendorong pelanggan mereka untuk mengurangi belanja dan lebih banyak memperbaiki barang. Lalu ada Tom's Shoes, yang juga punya misi sosial yang kuat. Untuk setiap pasang sepatu yang Tom's jual, mereka memberikan sepasang sepatu kepada anak yang membutuhkan, membantu mereka berjalan dengan nyaman. Mereka menyumbangkan sepasang ke anak yang membutuhkan, memberikan dampak positif langsung pada kehidupan anak-anak. Dan jangan lupa perusahaan kayak Unilever dan Ben & Jerry's, yang memimpin gerakan isu keadilan sosial dengan penuh semangat. Mereka menggunakan platform mereka untuk bersuara melawan diskriminasi, mempromosikan kesetaraan, dan memberdayakan komunitas marginal, menunjukkan bahwa bisnis bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan. Mereka menggunakan platform mereka untuk bersuara melawan diskriminasi, mempromosikan kesetaraan, dan memberdayakan komunitas marginal. Ini contoh impresif, bagaimana perusahaan bisa membuat dunia lebih baik. Bagian 6, hambatan CSR, tantangan di jalan menuju kebaikan. Jujur aja, menerapkan CSR itu gak selalu gampang. Perusahaan menghadapi tantangan nyata, seperti mengukur dampak mereka, menyeimbangkan prioritas yang saling bertentangan, dan menghadapi skeptisisme dari orang-orang sinis yang menganggap ini semua cuma pencitraan. Salah satu tantangan terbesar adalah transparansi. Gak cukup cuma bilang kalau kamu berbuat baik, kamu harus buktikan. Perusahaan perlu terbuka tentang rantai pasokan mereka, praktik ketenagakerjaan mereka, dan dampak lingkungan mereka. Itu harus tertanam di setiap aspek operasional, mulai dari praktik pengadaan sampai kampanye pemasaran. Bagian 7, masa depan yang bertanggung jawab. Kenapa CSR semakin penting saat ini? Kita hidup di dunia yang menghadapi beberapa tantangan serius. Perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, polarisasi politik, bikin pengen ngumpet di bawah batu rasanya. Tapi begini, kita nggak bisa tinggal diam. Kita butuh semua orang untuk maju dan melakukan bagian mereka, terutama perusahaan. CSR bukan cuma tren, ini masa depan bisnis. Perusahaan yang menerapkan CSR bukan cuma berbuat baik untuk dunia. Mereka memposisikan diri untuk sukses jangka panjang. Karena ketika kita mendukung bisnis yang bertanggung jawab, kita bukan cuma membeli produk, kita berinvestasi untuk masa depan yang lebih